menghadirkan rasa aman, tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat. Laksanakan sesuai prosedur, baik sebelum, saat, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan baik TNI, BNPB, Basarnas, PMI guna memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan. Selanjutnya berkembang untuk menuju tenda Bahaya ancaman dari badai dan dari bencana. Tanah bergelombang, rumah-rumah yang bergoyang hebat, dan suara retakan terdengar dari berbagai arah. Selamat pagi, melaporkan untuk Desa Samakmur menunjukkan di bawah sepatah. Terima kasih. Lapangan tiga untuk mendeteksi keberadaan korban. pasukan Anda istirahat di tempat. Ya? Silakan. Kalau berada di area bencana, turun dari helikopter. Titik keberadaan korban. Nanti unit melaporkan kepada titik sal memberitakan sisi terakhir korban masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Dan setelah dilaksanakan pemeriksaan awal, ternyata ditemukan salah satu korban yang masih hidup. Evakuasi korban. Didirikan oleh tim medis. Bapak Gubernur dan seluruh tamu, dan kali ini dapat kita saksikan tenaga kesehatan tengah melakukan kembali triase penggawat darurat. Satu korban tengah diperiksa dengan teliti dan tentunya akan kita dengarkan hasilnya. Dengan kesiapsiagaan tim kali ini, helikopter telah berada Dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, korban yang membutuhkan penanganan cepat sedang dilarikan menuju titik penjemputan yang akan menggunakan luka berat dan segera akan dievakuasi menggunakan heli yang telah berada di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, tentunya kami juga mempunyai perahu karet LCR. Polda Jabar, ini sama Polda Jabar. Untuk kami jelaskan, di sini ada yang namanya tim Raspol dalam rangka penyelamatan untuk mendeteksi korban bencana. Ini bisa ada KWT ini bisa diputar ini untuk mendeteksi adanya korban bencana untuk dilakukan evakuasi atau pertolongan. Air dan bahan karat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sini Pak Gubernur sekalian. Hari ini adalah hari yang berbahagia sebagai warga Jawa Barat. Karena rekan-rekan sendiri melihat bahwa kita aparatur pemerintahan Jawa Barat
apel siaga, tanggap daruratan untuk menghadapi bencana, di mana kita ketahui sesuai dengan ramalan BMKG bahwa kemungkinan akan terjadi beberapa potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Ini saya berterima kasih sekali Pak Gubernur, bukan hanya memberikan penguatan, tapi sepanjang dari tadi pagi itu ide-ide brilian beliau untuk melindungi masyarakat Jawa Barat ini luar biasa. Beberapa peralatan nanti beliau akan adakan, yang terakhir tadi adalah ambulan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disaksikan bersama kita menggelar suatu kekuatan. Saya sampaikan di sini bahwa Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh sendiri. Ini oleh seluruhnya komponen Jawa Barat, tentunya di bawah pimpinan Bapak Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan kami semua sebagai komponennya siap sedia. Kami terus melatih personilnya, kesiapsediaan, termasuk juga peralatan. Ini berdasarkan data di Jawa Barat, terakhir ini sudah 25 kejadian pada bulan November, dan dari bulan Januari ada 1.500-an bencana yang terjadi. Nah, ini oleh sebab itu kita perlu serius, dan terlihat dari beberapa kebijakan Bapak Gubernur dan kesiapan semua teman-teman di Jawa Barat ini siap untuk menyelamatkan, menolong warga yang apabila terjadi bencana terkena dampaknya. Tadi sudah dilihat dari pra, kita sudah warning, kita sudah siap, sampai terakhir tadi adalah pasca bencana kita lakukan trauma healing supaya masyarakat tetap psikologisnya itu terjaga. Itu saja mungkin saya sampaikan, mungkin dari Pak Gubernur dan lain. Terima kasih, saya langsung jawab saja ya. Tentunya secara teknologi kita punya BMKG tadi dengan diperkuat dengan radar baru segala macam, dan yang lain-lainnya Pak Gubernur telah memitigasi potensi yang akan menimbulkan bencana seperti tadi pertambangan dan segala macam, itu sudah ditata. Kita lebih milih untuk penataan penyelamatan masyarakat daripada tadi yang Pak Gubernur sampaikan untuk pembangunan yang lainnya. Ya, jadi itu sudah kita lakukan untuk early warning. Berdasarkan itu kita harus percaya apa yang disampaikan oleh BMKG, dan semuanya yang kita lakukan mitigasi itu jadikan dasar kita untuk antisipasi bahaya. Tentunya pendirian posko ini tadi kami bicara, ini kita perlu koordinator dan sudah direspon oleh Pak Gubernur. Nanti dari provinsi yang menjadi koordinator, jadi ada satu call center, nanti beranggotakan kita semua yang terlibat di dalam penanggulangan bencana. Kalau hari ini kita menggelar 2.500 personil dari gabungan. Tadi rekan-rekan lihat sendiri, ya, tidak hanya Polri, TNI, BNPB, semuanya ikut semua, ya, dari pemerintah provinsi dan relawan. Tadi kita libatkan relawan, begitu banyaknya relawan-relawan yang ikut, termasuk juga pramuka kita libatkan. Yang hari ini jajaran Polri menginisiasi kesiapsiagaan kita dalam menyelesaikan, menangani berbagai problem bencana di seluruh Indonesia. Dan Pak Kapolda tentunya wilayahnya adalah Provinsi Jawa Barat. Dan kita bisa melihat dari rangkaian tadi, ada beberapa yang sudah dimiliki oleh kita, ada beberapa yang belum dimiliki. Dengan rangkaian yang dilaksanakan kesiapsiagaan dalam bentuk apel, akhirnya kita bisa memahami kekurangan-kekurangannya. Saya sampaikan tadi kekurangannya misalnya pada daerah yang terjadi bencana, jalan biasanya hancur, infrastruktur hancur, dan di situ selalu pengalaman saya kesulitan transportasi. Pakai apa? Biasanya waktu itu di Sukabumi saya berinisiatif ngumpulin off-roader untuk segera bisa menuju lokasi yang boleh terangkut. Nah, nanti itu saya sudah minta misalnya Dinas Kesehatan sudah siapin dong mobil ambulan dengan kelengkapan medikalnya yang itu memiliki kualifikasi off-roader yang bisa turun naik ke daerah-daerah curam. Yang kedua, di daerah perairan kita belum memiliki rumah sakit terapung, dan saya sudah minta siapkan rumah sakit terapung, siapkan untuk wilayah utara dan wilayah selatan. Ya, tahap pertama bisa 4 rumah sakit terapung, 4 mobil perahu ambulan.
Kemudian yang berikutnya adalah kelengkapan lainnya. Motor sudah saya lihat siap, mobil yang lainnya sudah siap, tinggal kemampuan logistik, pembiayaan yang harus siap. Jadi karena pembiayaan harus siap, Pemda Provinsi Jawa Barat juga harus menyiapkan uang, biaya yang harus tersedia sebagai bagian dari tanggap darurat. Karena kalau bencana itu nggak pernah pilih kalender. Misalnya saya pilih nanti di akhir Desember kan nggak bisa, atau awal Januari kan nggak bisa, kita siap. Kemudian yang berikutnya adalah konektivitas gerakan. Maka tadi saran Pak Kapolda, saya sepakat banget, di Gedung Sate ini dibuat ruangan sebagai call center. Kemudian seluruh komponen baik dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, BMKG, kemudian siap di sini. Layarnya terpampang, apa yang harus digerakkan, seluruh mobil-mobilnya di sini. Dan kemudian juga kami akan menyiapkan seluruh komponen jaringan kesiapsiagaan di 5 kantor gubernur wilayah. Kita akan menyiapkan di Bogor, kita menyiapkan di Garut, menyiapkan di wilayah Purwakarta, menyiapkan di Cirebon, dan yang terakhir kan di sini di Bandung. Nah, kemudian dalam mengantisipasi itu juga kita harus memikirkan sesar Lembang. Nah, kantor gubernur wilayah itu adalah antisipasi komando sesar Lembang. Dan dari komando sesar Lembang itu dalam analisis akademik yang paling aman tuh komandonya di Cirebon, kan itu yang paling terbebas. Dan kemudian agak aman sedikit Purwakarta. Ya, kan ini dua itu karena kalau Garut, kemudian Bogor, Bandung ya kan udah menjadi pusatnya. Ini kan harus difikirkan secara komprehensif oleh kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita hari ini harus mulai realistis dan objektif. Kita dihadapkan pada dua hal. Satu sisi negara lagi membangun, PSN harus gerak, industrialisasi harus gerak, orang harus ngambil kuari, mindahin tanah jutaan ton dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ngambil pasir dari satu tempat ke tempat lain, batu. Tetapi di sisi lain bahwa pengambilan itu harus dihitung. Ketika tanah digeser sekian juta ton, berpotensi nggak menimbulkan bencana besar? Ketika batu digeser, berpotensi nggak? Ini juga harus dihitung dengan baik. Sehingga kemarin saya sangat hati-hati untuk membaca gejala-gejala tentang penambangan. Termasuk pada hari ini saya sudah meminta untuk melakukan mitigasi di daerah mana sih yang masih ada penambangan, tetapi potensi bencananya tinggi. Mau tidak mau kita pilih mana? Pilih yang strategik atau pilih pencegahan bencana? Saya lebih pilih pencegahan bencana. Dan yang terakhir, bahwa mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya. Di 2026 kita akan Pemda Jabar itu memiliki radar. Karena selama ini nggak punya radar ternyata Pemda Jabar. Nah, kita akan memiliki radar dibiayai oleh Pemprov Jabar dan tim teknisnya dari BMKG. Sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi, dan semua ini berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita melakukan realokasi dengan tepat, belanja dengan tepat, penghitungan dengan tepat, walaupun ada pemotongannya juga tepat saya lihat. Nah ini, tetapi sebagai pemimpin harus bisa hidup di tengah-tengah kesulitan. Kalau pemimpin hidup di tengah-tengah kesuburan itu biasa. Pemimpin yang bisa memanage kekuatan keuangan, survive di tengah kesulitan itu baru luar biasa. Saya ucapkan terima kasih hari ini Pak Kapolda, Pak Pangdam 3 Siliwangi, BMKG, seluruh jajaran pimpinan DPRD yang support terhadap seluruh kebijakan Pemprov. Mudah-mudahan kita ini tidak selalu ribut ketika sudah terjadi bencana, tetapi kita justru siaga sebelum terjadi bencana. Dan ada satu hal culture, orang Indonesia ini nggak percaya sama BMKG. Orang Indonesia ini nggak percaya pada perkiraan bencana, tidak percaya pada early warning, nggak percaya. Tapi lamun geus batu kan hulu baru percaya. Nah ini harus dibenerin. Terus kemudian ada kalimatnya, aku mangke, aku mau Gusti Allah. Nah ini juga, ini sebenarnya sikap-sikap yang tidak memahami Allah sebenarnya. Ini orang-orang ini harus segera dibuat. Nah yang paling berat itu adalah ketika memberikan early warning kemudian tidak terjadi, dicarekan, itu saya yakin siang bobodo ka aing cenah. Nah ini juga hal-hal yang harus culture kita dipahami ya. Kita ini sudah terjadi bencana pun disuruh pindah nggak mau. Kita tahu di Jawa Barat orang sudah jauh di sini, relokasi nggak mau, hanya tingpai di sini. Ini juga culture yang harus segera dibenahi. Mudah-mudahan ini segera tertangani.
kita punya komponen darat, laut, udara, dan kepolisian. Mudah-mudahan